106,6 FM Inspirasi Anda sahabat Kis. Baik lagi obat hati yang bersama Irwan dengan Anda sahabat Kis, bersama Ustaz kita Ustaz Haji Muhammad Arkanel CMA dan Ustaz Martua dari Munte SPD. Kita langsung memasuki pertanyaan yang sudah hadir ya sahabat Kis. Yang pertama dari Bang Rani Harat, kita bacakan. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Tentang penjelasan yang tadi Ustaz mengenai keluarga terdekat bisa menjadi musuh ataupun cobaan bagi kita. Nah, yang mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana solusi apabila keluarga merupakan cobaan selain bersabar dan komunikasi? Apakah ada amalan tertentu yang bisa dilakukan? Silakan Ustaz. Ya, izin Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih kepada penanya kita, yaitu ada Bang Randi di Statarinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya mengenai keluarga terdekat kita bisa menjadi musuh atau cobaan bagi kita, sebagaimana tadi yang kita jelaskan. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah solusi bagi keluarga selain daripada bersabar terhadap keluarga tersebut? Apakah ada amalan tertentu yang bisa dilakukan? Ya. Jadi amalan yang bisa kita lakukan, ya salah satunya dengan kita senantiasa membacakan doa yang sudah sering atau berulang-ulang dibaca, baik itu oleh imam kita di masjid dengan membacakan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah doa ini, apalagi kalau kita baca pada waktu-waktu yang mustajab, di mana doa dikabulkan oleh Allah, baik itu ketika di sujud terakhir ataupun misalnya ketika menjelang berakhirnya waktu asar pada hari Jumat. Apalagi kalau berdoanya misalnya langsung di multazam depan Ka'bah misalnya, kemudian di Raudhah misalnya, maka insya Allah doa ini insya Allah mudah-mudahan akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana doa ini kita meminta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kita memohon kepada Allah agar istri kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata bagi kita selama berumah tangga di dunia ini. Kemudian bukan hanya istri dan anak-anak itu nanti dengan doa itu menjadi qurrata a'yun, bahkan saking dahsyatnya doa ini, dengan itu insya Allah anak-anak kita itu waja'alna lil muttaqina imama, mereka akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kepada Bang Ranli, amalkanlah doa ini, yaitu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan insyaallah dengan begitu keluarga kita nanti menjadi keluarga yang menjadi penyejuk mata dan menjadi keluarga yang keluarga yang baiti jannati, yaitu rumah tanggaku adalah surgaku, dan insya Allah rumah tangga inilah yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Insya Allah dengan demikian, barakallahu fikum, nanti ditambahi oleh Ustaz kita Ustaz Arna. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustaz Maratua dan Mbak Elisa, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang secara kontekstual, memang ya, secara Al-Quran sudah jelas, inna amwalukum wa auladukum aduwwul lakum fahdharu. Sesungguhnya harta dan keluarga anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kita. Jadi kita dalam Sayyidul Istighfar memang kita terus menyampaikan wa abu laka bi ni'matika alaihi, dan aku berlindung terhadap nikmat yang engkau berikan kepadaku. Jadi kita semua berlindung, berbanyak, salah satu untuk memperbaiki ketiga keluarga menjadi salah satu cobaan dalam hidup. Selain bersabar dan komunikasi, ada beberapa solusi yang bisa diupayakan seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Karena doa ini kalau kita membaca Hizbul Bahar yang disampaikan oleh Imam As-Sazili, beliau menyampaikan dalam hizibnya, ya Allah, jadikanlah doa-doa yang telah dikabulkan
di dalam Al-Quran itu, doa-doa para nabi yang telah dikabulkan dalam Al-Quran itu juga bisa kami amalkan dan kami terapkan dalam hidup kami. Bi asraril ad'iyatil ladzi istajabullahu lin-nubuwah, dari rahasia-rahasia doa yang telah dilantunkan oleh para nabi yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah salah satu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau telah menyampaikan doa ini, dan salah di antara selain kita berdoa, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kita minta perlindungan terhadap itu, dan keduanya kita sholat hajat. Dan kita dalam sholat hajat itu kita meminta di sujud terakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang kita sampaikan, Allahumma layyin qalbuha. Qalbuha di sini, ya Allah, lembutkanlah hati si fulanah, kama layyantal hadida li Daud, sebagaimana yang engkau lembutkan besi untuk Nabi Daud. Ini di ulama-ulama kita mengajarkan doa ini untuk memberi kelembutan hati kepada orang lain. Karena yang bisa menaklukkan besi yang begitu keras dengan suara dan doanya itu Sayyidina Daud. Jadi ini kita sampaikan, Allahumma layyin qalbuha. Umpamanya kalau istri kita yang mau kita mintakan doa kepada Allah, di sini domirnya sebutlah namanya. Sebut namanya, kalau bisa sebut juga namanya dengan bintinya. Kalau umpamanya seorang istri ingin mendoakan suami agar lembut hatinya, tidak kena KDRT dan lain-lain, dia juga bisa di sujud terakhir dalam sholat hajatnya, ya Allah, lembutkanlah ya Allah hati suamiku, sebut namanya, sebagaimana engkau lembutkan besi di tangan nabimu Nabi Daud. Nah, ini perlu kita amalkan di dalam sholat hajat, dan perbanyak sholat duha, dan bersedekah atas nama orang yang kita tuju. Kadang kita bersedekah tapi umum saja. Kita bersedekah umpamanya kalau ada gundah gulana di keluarga, suami tidak teratur, tidak sholat, ajak, bawa salah satu harta kita yang terbaik, sedikit saja, nggak usah banyak. Kadang nggak ada, saya untuk makan di rumah aja Ustaz, susah, bawa aja, walaupun karena sedekah itu ikhlasnya, nggak jumlahnya. Maka doakan kepada orang itu. Kalau ke fakir miskin, Mak, saya minta doa ya agar rukun dan suami saya baik kepada anak-anak dan keluarganya. Sebut itu. Karena dengan sebutnya itu spesifik doa itu untuk yang kita tuju. Semoga kita semua disempurnakan Allah imannya, dirukunkan Allah keluarga kita, dan kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Baiklah Ustaz, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Sri Siring-Giring. Pertanyaannya, apakah orang yang sabar tetapi merasa sakit hati dan kecewa tetap termasuk orang yang sabar dalam pandangan agama Islam? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, izin Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Penanya kita dari Mbak Sania di Segiring-Giring ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya, orang yang sabar tetapi tetap merasa sakit hati dan kecewa, apakah termasuk orang yang sabar dalam pandangan Islam? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, insya Allah walaupun kita dalam keadaan tetap sakit hati, merasa kecewa terhadap perlakuan-perlakuan yang kita dapatkan dari orang-orang lain ataupun orang-orang di sekitar kita, kalau kita tidak membalas sakit hati itu, kekecewaan itu dengan keburukan pula, maka insya Allah ini adalah termasuk sebagai orang-orang yang bersabar. Selama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berputus asa dari rahmat Allah, maka dia akan tetap terkategori orang-orang yang bersabar. Karena Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita insya Allah berprasangka baik kepada Allah, bahwa seluruh cobaan, ujian, sakit hati dan kekecewaan itu, sama kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa sakit hati itu, kecewa itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka insya Allah
kesabaran itu akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an, ya, mungkin boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tetapi sesuatu itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah buruk bagimu. Jadi ada mungkin di balik ujian, cobaan, sakit hati itu ada hikmah yang menunggu di balik itu semua. Sebagaimana kita belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa seluruh ujian yang didapatkan oleh Nabi Yusuf, mulai beliau dijahati oleh orang terdekatnya sendiri, itu saudara-saudaranya, kemudian dia dibuang ke dalam sumur, habis dibuang ke dalam sumur diangkat pula menjadi, diangkat dari dalam sumur kemudian menjadi budak, dijual jadi budak, setelah jadi budak masuk penjara pula. Tetapi pada akhir dari cerita Nabi Yusuf itu justru di akhir-akhir daripada cobaan beliau itu, justru cobaan-cobaan itu menghantarkan beliau kepada kebesarannya. Maka kepada Mbak Sania di Segiring-Giring, tetap berprasangka baik kepada Allah, karena boleh jadi memang itulah tahapan-tahapan yang harus kita lalui, tangga-tangga yang harus kita lewati untuk menuju kebesaran. Siapa tahu balik semua ujian, sakit hati dan kekecewaan itu, Allah telah menyiapkan bagi kita sebuah kebesaran yang menanti kita di ujung jalan sana. Mudah-mudahan Mbak Sania tetap istiqomah, bertakwa di depan Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan begitu, insya Allah kesabaran itu akan memperoleh kebaikan dan menjadi orang-orang yang beruntung kelak di hari akhirat. Barakallahu fikum. Demikian Mbak Alisa, bisa ditambahin Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Maratua, Mbak Elisa, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-sabru kasyibr. Sabar itu bagaikan memakan gala gaharu. Ya, makin dimakan makin pahit. Masya Allah. Makin diminum makin merasa masuk ke sukma. Maka seorang yang sabar ini adalah orang-orang tertentu. Kadang kita berbuat baik kepada orang, air madu atau air susu dibalas dengan air tuba. Ini memang fitrah kita sebagai manusia. Ya, orang yang merasa sakit hati dan kecewa, tetapi tetap kesabaran masih termasuk orang-orang yang dalam pandangan Islam itu orang yang memang spesial. Maka dari itu, sahabat KIS yang dirahmati Allah, dalam Islam ya, sabar tidak berarti tidak merasakan emosi atau rasa sakit, melainkan kemampuan untuk menahan diri dari reaksi negatif seperti marah berlebihan, putus asa seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, atau berbuat zalim, serta tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya kita kita manusia ini dia tidak bisa mengimbaskan sakit hatinya kepada orang lain, dia cari jalan alternatif, Ustaz. Dia kirim salah satu dukun atau apa. Ini salah, ini nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh kita menzolimi di atas kezoliman orang. Jadi ini tidak boleh, dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Saya nggak beranilah untuk dia orang kaya. Ingat wahai saudaraku, Nabi SAW menyampaikan, ittaqu du'aul mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallah haddun au hijabun. Ini muttafaqun alaih. Ini doa orang yang terzolimi, hati-hati kata Rasulullah SAW. Maka apabila orang yang terzolimi ini munajat kepada Allah, tidak ada batasnya. Gitu. Makanya udahlah, adukan saja kepada Allah. Jangan membalas kezoliman di atas kezoliman. Yaumun lak wa yaumun alaik. Hari ini untukmu, besok belum tentu. Maka hari ini kita terzolimi, merasa sakit hati, merasa kecewa. Tapi insya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, katanya, ya ibadi la tayas min rahmati inna khazaini mal'ana fala tas'al an rizqika ghadan
Kama la ukallifuka taklifataka qabala waqtiha. Wahai hambaku, janganlah kamu merasa putus asa terhadap rahmat Tuhanmu. Sesungguhnya puing-puing dan gudang-gudang rezekiku sangat banyak kusiapkan untukmu. Tapi apa kata Allah? Jangan terburu-buru terhadap sesuatu. La tastajil. Jangan terburu-buru terhadap sesuatu. Karena apa? Saya juga tidak akan mewajibkan kewajiban yang telah saya bebankan kepada kalian belum waktunya. Kadang enggak kita merasa kecewa, merasa tidak sabar. Udah ambil parang, ambil ini, ambil itu, caci maki, sumpah serapah. Kita apabila kita lakukan itu, bukannya pahala yang kita dapatkan, wahai saudaraku. Apa yang kita dapatkan? Dosa yang kita dapatkan. Akan kita lupa berzikir kepada Allah. Dan kadang karena memuncak emosi kita, bahkan jatuh kita kepada kekufuran kepada Allah. Saya akan bunuh kamu, saya akan celakakan kamu. Ini kan kezoliman di atas kezoliman. Gak bisa dan gak boleh dalam agama Islam ini. Maka ingat wahai saudaraku, kesimpulannya sabar itu bagaikan memakan buah malaka. Begitu pahit di awalnya, begitu pahit di awal-awalnya, tapi ingat pas akhir daripada kita memakan buah malaka itu akan terselip rasa manis yang sedikit saja, yang melupakan rasa pahit yang selama ini kita pendam. Dan itulah sabar. Semoga insya Allah as-sabar dan subur. Sabar pasti akan subur, insya Allah. Maka wasta'inu bis-sabari was-salah. Ingatlah, bersandarlah kepada kita. Kalau kita bersabar, kita adukan dengan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baiklah Ustaz, jadi Ustaz, kalau misalnya kita sakit hati ataupun kecewa sama seseorang, Ustaz. Nah, mana sih Ustaz yang lebih baik dalam pandangan Islam? Kita tuh menahan kekecewaan dan tidak mengungkapkannya, atau justru kita mengutarakan isi hati kita agar bisa lebih ikhlas? Mana yang lebih baik Ustaz? Izin Ustaz. Iya, silakan. Ya, karena apa ya? Kita bisa mengutarakan dengan komunikasi kita lakukan kepada orang terdekat dengan kita dengan catatan orang ini siqoh. Jangan orang yang kita ajak komunikasi itu membawa bensin dan korek api. Ya ada kan gini, kita curhat kadang ke orang Ustaz. Dia bahkan menjadi provokator untuk curhatan kita itu. Oh nggak bisa dong, kamu harus begini. Malah dia lebih pintar daripada orang yang sakit hati. Ini bahaya. Boleh kita curhat, boleh kita sampaikan, tapi jangan berlebihan. Karena kita hidup ini, Mbak dan sahabat kis yang dirahmati Allah, Ustadz, kita hidup ini bukan kita benci kepada orangnya, tapi benci kepada sikapnya. Sikapnya lah yang membuat kita kecewa dengan apa yang dia lakukan, gitu. Silakan, nggak ada masalah. Makanya kalau saya bandingkan nanti kecewa ini dengan khusyuk, itu ada miripnya loh. Kalau kita, khusyuk itu katanya kalau khusyuk sholat itu kita dengar orang-orang sekitar kita itu berarti nggak khusyuk. Ya Nabi, Nabi sholat, dia mendengar tangisan anak bayi di belakang, dia mempercepat sholatnya. Nabi waktu sholat dia melamakan sujudnya karena di atas punggungnya ada Hasan dan Husain. Jadi kenapa kamu lama sujudnya ya Rasul? Karena apakah turun wahyu? Tidak ada. Wal Hasan wa Husain ala dhahri fa idza rafa'tu minas sujud akhafu an yanzaliqa. Hasan dan Husain itu ada di punggung saya. Kalau naik saya dari sujud, berarti kan Nabi dalam sholat itu khusyuk. Tapi dia tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah, kita yang kecewa ini juga tidak boleh kita diamkan. Silakan berbicara, tapi ke orang-orang yang sikoh, orang-orang yang baik, yang meredakan, memberikan nasihat kepada kita. Itu Ustaz. Mungkin Ustaz, Tuan Guru kita ada yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan sabar tadi, sama yang disampaikan oleh Ustaz kita, bahwa rasa kecewa, kemudian juga
harus dibarengi dengan sabar tadi. Oleh karena itu lebih baik kita ketika merasa kecewa itu dalam artian bersabar adalah tetap berusaha untuk merubah keadaan yang tidak baik tersebut. Bukan dengan kita berpasrah diri, kemudian kita merasa teraniaya, lalu kita merasa mengatakan saya orang terzalimi. Padahal seharusnya secara hukum sebab akibat kita masih bisa merubah keadaan yang tidak baik tersebut kepada menjadi keadaan yang lebih baik. Ya, jadi bersabar dalam artian di sini maksudnya bukan berarti kita berdiam diri tanpa berusaha untuk merubah diri lebih baik begitu. Nah, jadi kalau memang ada kesempatan, ada kemampuan untuk bisa move on, bahasa sekarangnya bisa move on, kan dari kondisi-kondisi yang membuat kita tidak nyaman, maka alangkah baiknya kita berusaha untuk agar bagaimana cobaan-cobaan tersebut selain kita memang ikhlas mendapatkan ujian, tetapi juga ada usaha untuk berubah lebih baik ke depannya. Dengan begitu insya Allah cobaan itu bukan hanya menjadi sebuah yang membuat terasa berat, membuat kecewa, tetapi cobaan itu juga bisa dirubah menjadi energi positif untuk kita menjadi lebih baik di episode-episode selanjutnya begitu. Demikian Mbak Aisyah. Baik Ustaz, berarti Ustaz dari kedua ini menahan kekecewaan dan tidak mengungkapkannya dan mengutarakan isi hati berarti sama-sama lebih baik gitu lah ya Ustaz. Iya. Tergantung kita menyikapinya bagaimana. Iya, gitu. betul. Kalau lebih baik sih mengadunya pada Allah Subhanahu wa taala saja begitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir Ustaz dari hamba Allah di Sabungan. Iya. Dalam sejarah Islam ada banyak sahabat dan ulama yang menderita karena mempertahankan iman mereka. Iya. Apakah bersabar dalam penderitaan lebih utama daripada mencari jalan keluar dari penderitaan tersebut? Iya, Ustaz saya duluan. Silakan, Ustaz. Kepada penanya kita yaitu dari tadi hamba Allah di Sabungan yang bertanya tentang banyak para sahabat, para ulama yang dulu mereka menderita karena mempertahankan iman mereka. Apakah bersabar dalam penderitaan lebih utama atau justru mencari jalan keluar dari penderitaan ini? Alangkah baiknya kita merujuk kembali pada Al-Quran, yaitu di surah An-Nisa ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullaha wasi'an. Kemudian dikatakan fatuhaziru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, yang artinya di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa ada orang-orang yang dulu ketika mereka sudah dalam keadaan meninggal dunia, kemudian ditanya oleh malaikat, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Para malaikat kemudian berkata kepada mereka, ala ardullaha wasi', bukankah bumi Allah itu sangatlah luas? Kenapa kamu tidak berhijrah saja? Oleh karena itu, kalau kita bisa hijrah ya, dari kondisi kita tadi yang teraniaya, terzolimi, kepada kondisi di mana kita merasa lebih baik, merasa lebih nyaman, maka alangkah baiknya kita move on. Kalau bahasa sekarang tadi kita bilang, kita hijrah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, dari negeri yang tidak aman kepada negeri yang aman. Karena kalau kita tetap bertahan pada kondisi terzalimi dan teraniaya tanpa kita berusaha untuk merubah keadaan tersebut, maka kejadianlah nanti sebagaimana dikatakan di dalam ayat itu. Mereka orang-orang yang berkata, kami orang yang terzalimi, kami orang yang teraniaya, padahal mereka punya kesempatan dan bisa merubah keadaan mereka untuk lebih baik. Jangan sampai kita sebagaimana dikatakan di dalam ayat tadi, yaitu surah An-Nisa ayat 97. Oleh karena itu, apakah bersabar ataukah merubah keadaan lebih baik?
Tentunya dua-duanya kita lakukan, yaitu bersabar artinya tetap kita walaupun diuji dalam keadaan sakit, dalam keadaan kecewa, tetap berbuat baik dan sambil kita mencari bagaimana jalan keluar terbaik untuk setiap masalah yang kita hadapi. Maka insya Allah dengan begitu, dengan usaha itu, kita tidak tergolong sebagai orang yang hanya berpasrah diri saja tanpa ada usaha. Karena masa juga secara logika tidak masuk akal begitu kan. Secara naluri, sebagaimana kita pernah jelaskan juga pada sentuhan kolbu yang lalu, bahwa fitrahnya manusia itu kalau dia tersakiti, kalau dia terzalimi, pasti ada naluri di sana, naluri untuk bangkit, naluri untuk marah, naluri untuk ingin lebih baik. Nah, ini sesuatu yang fitrah. Tidak ada itu manusia dia disakiti, dia diam saja begitu, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustaz Arkan misalnya kan, dia berdiam diri saja tanpa merubah keadaan itu. Maka ini sesuatu hal yang tidak masuk akal, kecuali mungkin dia adalah hamba Allah yang mungkin yang tidak normal atau yang kehilangan akal misalnya kan, jika dilempari orang, dipukuli orang juga diam saja begitu. Nah, Rasulullah SAW kita melihat bagaimanapun beliau disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau tetap berusaha untuk merubah keadaan itu lebih baik dengan bersabar tanpa membalas keburukan-keburukan mereka, sambil mencari jalan keluar bagaimana untuk merubah keadaan yang amat sulit tersebut menjadi lebih baik. Dengan tentunya sebagaimana tuntunan yang disampaikan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita hendaknya bersabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Bersabar bukan berarti berdiam diri. Bersabar adalah tetap berusaha agar bagaimana kondisi-kondisi yang tidak ideal, kondisi-kondisi yang tidak baik itu bisa kita rubah lebih baik, sehingga amal-amal kita itu, usaha-usaha kita itulah nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha dengan baik, tidak membalas keburukan-keburukan orang lain itu dengan keburukan yang sama pula, mudah-mudahan kesabaran itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa jelaskan, ditambahi oleh Tuan Guru kita. Ya, terima kasih Ustadz, Mbak Elisa. Sebelum kita closing statement ya, kami ingin menambahkan sedikit tentang kesabaran para ulama dan para nabi. Memang sudah tercantum dalam sirah dan lain-lain. Tapi dalam kesabaran ini berusaha mencari jalan keluar adalah bagian dari iman. Islam tidak mengajarkan umat untuk menyerah diri pada penderitaan tanpa upaya. Rasulullah SAW sendiri memberikan keteladanan dengan mencari solusi atas ujian, seperti hijrah ke Madinah untuk menghindari penindasan di Mekah, karena dia melewati keluarga Ammar bin Yasir. Beliau menyampaikan sabaran li ali Yasir fa inna mau'iduhumul jannah. Sabar terhadap keluarga Ammar bin Yasir, karena Allah menjanjikan surga. Allah akan menjanjikan mereka surga. Lalu para sahabat waktu itu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala nahnu ya Allah ala tariqatul haq." Bukankah kita ya Rasul di jalan yang benar? Bala, kita nahnu alal haq, kita dalam hak. Walakin kufu aidikum. Tahan dulu tangan kalian. Karena saat ini bukan saatnya kita melawan kezaliman di atas kezaliman. Karena saat ini kita masih dalam pembenahan akidah. Jadi para ulama juga adalah warisan-warisan dan tetesan-tetesan dari para nabi. Al-ulama warasatul anbiya la yuwarrithuna wala dinaron wala dirhaman walakin warasul ilmu wat taqwa. Ulama itu adalah pewaris nabi, dan nabi itu adalah diturunkan dengan beberapa cobaan. Dan para ulama dan para wali-wali Allah juga dicoba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi ada gambaran seperti pada kita kita tidak akan menzolimi orang di atas kezoliman. Orang berbuat zolim kepada para wali Allah,
orang membuat kezaliman kepada para nabi, mereka tidak akan membalas kezaliman itu di atas kezaliman. Contoh, kenapa? Saat Rasulullah SAW ingin memasuki Ka'bah di Fathul Makkah, apa kata Rasul? Man dakhala Masjidil Haram faqad aman, wa man dakhala baiti Abi Sufyan faqad aman. Ini kan apa? Saat Nabi SAW berapa zalim orang-orang Quraisy saat Rasulullah SAW belum hijrah. Dan bagaimana kezaliman dengan kotoran dilempari Rasulullah dan lain-lain. Tapi saat Fathul Makkah, Nabi kumpulkan semua itu. Dan beliau menyampaikan gini, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumah Abi Sufyan aman. Abi Sufyan sendiri kaget loh, kok saya musuh bebuyutannya Rasul, dia masih datang dimuliakan dengan bala tentara yang kuat dari Madinah, dia bilang masuk ke rumahku kok aman. Gimana ceritanya ini? Ini kan apa, satu hal yang mustahil. Tapi Nabi mengangkat martabat musuhnya di depan apa sahabatnya. Maka Abu Sufyan sendiri akhirnya dia tunduk dan apa, dan Abu Sumamah juga begitu. Dan lain-lainnya. Maka saat Nabi SAW duduk di atas kursi, dikumpulkannya kafir Quraisy. Madza af'alu lakum al-yawm? Ya, kan orang itu kan di depannya itu orang kafir Quraisy ini udah kalah ini. Orang yang kalah bagaimana gitu coba? Ya, psikologinya udah tertekan gitu, tunduk. Hanya jawaban mereka anta akhun karim, wabnu akhun karim. Anta itu adalah saudara kami yang baik dan anak daripada saudara kami yang baik. If'al ma syi'ta, kamu silakanlah. Idhabu antum tulaqa. Pergi kalian itu bebas kata Rasul. Kalau enggak, diingatnya itu Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah dan lain-lain semua apa itu waktu perang apa waktu Sulhul Hudaybiyah itu apa yang diserantai ayahnya itu apa dipukulin ayahnya anaknya itu semua kan apa itu kan penderitaan yang berat. Tapi Nabi SAW hapus semua milia tidak akan membuat balas dendam. Ini loh kata kuncinya, jangan terjadi membalas dendam. Kedua, keseimbangan antara sabar dan ikhtiar ini juga ketika perang Uhud, meskipun umat Islam mengalami kekalahan dan kesedihan, Rasul tetap membuat strategi untuk bangkit. Lalu Rasulullah SAW saat melihat sahabat sakit, apa katanya? Dawu amradukum fa inna Allah subhanahu wa suni'at al-marad wa suni'at dawa. Obati kalian penyakit kalian itu, karena Allah menurunkan penyakit pasti menurunkan obatnya. Maka Nabi SAW bersabda, fa idza waqa'ala dzubabi fi ahdi inaikum falyaqmisu kullah fa inna fi ahdi zanahai sammun wa fi akhir dawa. Apabila ada lalat turun jatuh ke bejana kita, maka benamkan itu lalat itu semua, karena satu sayap ada menawar dan ada satu sayap lagi ada racun. Maka ini kan ada Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Maka ikhtiar dan kesabaran itu itu harus seimbang. Maka insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Karena kalau kita tilaah sirah nabawiyah, banyak di situ tentang orang-orang yang sabar dan mereka sabar terhadap cobaan tersebut. Seperti yang kita ketahui adalah Nabi Ayub adalah menjadi abdun awab karena sabarnya dia terhadap penyakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mengakhiri obat hati kita ini, ada lagi yang mau disampaikan Ustaz tentang tema kita pada malam hari ini? Ustaz, silakan. Closing statement dari saya. Silakan Ustaz. Sebagaimana tadi tema yang kita bahas pada malam hari ini yaitu yang berjudul ujian pernikahan adalah ujian kesabaran dan ladang pahala. Oleh karena itu, mari kita jadikan ujian di dalam rumah tangga ini sebagai bentuk ladang pahala bagi kita di dalam menghadapi yang namanya kehidupan rumah tangga. Sebagaimana tadi yang kita bacakan
Di dalam surat At-Taghabun ayat 14-15, kalau kita menemukan ujian-ujian dan cobaan baik itu dari istri dan anak-anak kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji rumah tangganya baik itu dari istrinya ataupun anak-anaknya, maka diperintahkan kita untuk memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka. Mudah-mudahan dengan begitu rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang menjadi ladang pahala bagi kita. Amin ya Allah. Sebagaimana tadi Al-Ustaz kita Al-Mukarram Sa'atan telah menyampaikan bagaimana kisah-kisah Nabi dulu, termasuk dalam Fathu Makkah, maka ini juga menjadi panduan bagi kita, di mana bahwa bersabar ini adalah akhlaknya para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sallallahu alaihi, siapa yang bersabar di saat mampu membalas, maka ini adalah akhlak yang sangat mulia. Tidak ada yang memiliki akhlak seperti ini kecuali para nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Mampu membalas di saat mampu bersabar di saat mampu membalas adalah akhlak yang sangat luar biasa. Ya, dan itu telah dicontohkan oleh Nabi sebagaimana tadi dikisahkan oleh Ustaz kita usahakan dalam Fathu Makkah. Maka di saat itu Rasulullah mengatakan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz kita, apa yang akan saya lakukan kepada kalian, padahal beliau sudah dalam posisi menang begitu. Iya, betul. Maka Rasulullah mengambil iktibar dari kisah Nabi Yusuf dengan mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa arhamur rahimin. Maka hari ini tidak ada salah dan dosa bagimu, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan bagi kalian. Dan inilah akhlak yang paling mulia. Mudah-mudahan baik kita, baik istri maupun suami bisa meniru akhlak para nabi dan rasul sebagai akhlak yang mulia, yaitu bersabar walaupun kita mampu membalas pada saat itu. Maka ini adalah kesabaran yang baik, yang insya Allah kesabaran ini akan memperoleh kebahagiaan dan kemenangan di hari akhirat. Amin ya Allah. Dan demikian mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi ladang amal dan kita tetap bersabar di dalam menjalaninya dan memperoleh kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian kata penutup dari saya. Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Guru kita dan Mbak Elisa, sahabat KIS, sudah di ujung dan kita akan berpamitan malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu di Obat Hati yang akan datang. Dan kami sebagai kata penutup pada malam hari ini, di sisi lain ya, pernikahan juga merupakan ladang amal. Itu jangan salah kita, dan jangan lupa, pernikahan adalah merupakan ladang amal. Setiap kebaikan yang dilakukan dalam pernikahan, seperti memenuhi hak pasangan, mendidik anak, bekerja untuk keluarga, hingga saling memaafkan dalam menjadi pahala jika dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan ajaran agama. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga adalah sedekah yang berpahala besar. Maka wahai para istri, wahai para suami, baiklah dengan suami, karena Rasulullah SAW bersabda, inna zawzuki huwa naruki wa jannatuki. Suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Wahai para suami, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian pemimpin dan akan diminta nanti kepemimpinannya di hadapan Allah. Semoga antara suami dan istri menjadi satu wadah, yaitu bahtera rumah tangga, mengarungi kehidupan bersama dengan sabar dan tabah untuk menjadi ladang amal bagi mereka untuk sujud bersama dan merenungi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini, dan kita dikumpulkan nanti di akhirat sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini. Wabillahi taufiq wabil hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KIS, untuk program Obat Hati hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan jangan kemana-mana, tetaplah di 106,6 Kisahkan Inspirasi Anda.